الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang maha kuasa lagi maha perkasa. Allah lah penguasa langit dan bumi, penguasa di dunia dan penguasa di hari akhir. Maliki yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Selawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, memiliki akhlakul karimah, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Selanjutnya khatib mengajak sidang jamaah, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah pada Jumat yang mulia ini adalah menjaga hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Adalah sebuah keniscayaan bahwa setiap umat manusia ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Pemimpin adalah jiwa dari kelompok yang dipimpinnya. Jika jiwa itu baik, hidupnya sehat, maka akan seperti itulah tubuhnya. Sebaliknya, bila sang jiwa itu rusak, sakit, lalu kemudian mati, tentu sang tubuh akan menderita hal yang sama. Begitulah hubungan antara si pemimpin dengan yang dipimpin dalam satu kelompok yang dipimpinnya. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Pengertian pemimpin menurut Ahmad Rusli, yaitu individu yang diberi amanah oleh pengikutnya untuk memimpin mereka. Dengan kata lain, pemimpin merupakan orang yang mampu menjalankan amanah. Ia dianggap mampu berlaku adil dan bertanggung jawab atas gelar yang sedang diimbannya. Pengikutnya percaya sepenuhnya kepadanya untuk memimpin mereka. Pengertian lain di dalam Al-Quran, kata pemimpin disebut dengan dua istilah, yaitu dengan kata imam dan khalifah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pengangkatan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai imam atau pemimpin. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Tentang khalifah, pengangkatan Adam sebagai khalifah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kaum muslimin yang mulia, kata imam terambil dari kata amma ya'ummu, yaitu berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Kata imam digunakan untuk keteladanan, karena dia diambil dari kata yang mengandung arti depan. Imam itu bermakna selalu berada di depan. Sedangkan kata khalifah berakar dari kata khalafa, yang pada mulanya berarti di belakang. Dari sinilah kata khalifah diartikan dengan pengganti, karena yang menggantikan seluruhnya selalu berada di belakang, atau pengganti itu datang sesudah yang digantikannya. Demikian gambaran dari Profesor Dr. Quraish Shihab. Gambaran dari ketua istilah ini, bahwa ciri seorang pemimpin bisa jadi sekali dia di depan menjadi panutan, atau dengan istilah ingarso sung tolodo, dan di kali lain pemimpin itu bisa berada di belakang untuk mendorong sekaligus mengikuti kehendak dan arah yang dituju oleh yang dipimpinnya, atau dengan kata lain tutwuri handayani. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketaatan kepada pemimpin adalah suatu kewajiban bagi kita, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman yang khatib bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Namun untuk pemimpin tidaklah datang dengan lafaz perintah taatilah, karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban untuk mendengar dan taat kepada mereka. Di dalam Islam, keterikatan hubungan pemimpin dengan rakyat merupakan sebuah keniscayaan. Hubungan pemimpin sebagai pihak yang diberi amanah dan rakyat sebagai pihak yang menitipkan amanah. Ini merupakan hubungan pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Keharmonisan hubungan antara pemimpin dan rakyat adalah kunci utama pembangunan. Disinilah perlunya figur pemersatu, diperlukan untuk merajut hubungan yang harmonis di antara keragaman yang ada, menciptakan jembatan komunikasi serta kerjasama yang sinergis demi kemajuan sebuah bangsa. Lalu kita selaku rakyat juga harus memahami posisi sebagai yang dipimpin. Percayalah kepada hukum dan aturan yang berlaku bagi semua. Apabila seorang rakyat ingin menyampaikan kebaikan dan beramar ma'ruf nahi mungkar kepada seorang pemimpin, Al-Quran mengajarkan haruslah dengan lemah lembut. Pelakunya harus mempunyai ilmu yang cukup agar bisa bertindak dengan baik dan benar. Dikisahkan ada seorang yang akan beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada seorang pemimpin. Lalu dia meminta pendapat kepada seorang ulama agar diizinkan dengan cara yang keras, karena pelakunya itu sudah dianggap keterlaluan. Namun sidang jamaah yang mulia, ulama itu menjawab bahwa kamu ingin keras kepada pemimpinmu, sedangkan kamu tidak lebih baik dari Musa alaihi salam, dan orang yang akan kamu nasihati itu tidak lebih jahat dari Fir'aun. Malah di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam untuk berbicara lemah lembut kepada Fir'aun. Maha benar Allah dengan firman-Nya, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha
faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan Fir'aun ingat dan akan takut. Quran Surat Taha ayat 43 dan 44. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, larangan memberontak dan menyibukkan diri dalam mencela pemimpin. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan, dan kami tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan pemerintah kami, meskipun mereka berbuat zalim. Kami tidak mendoakan kejelekan kepada mereka. Kami tidak melepaskan diri dari ketaatan kepada mereka. Dan kami memandang ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allah sebagai satu kewajiban, selama yang mereka perintahkan itu bukan kemaksiatan kepada Allah, dan kami doakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan. Dari Ibnu Battal rahimahullah, ia berkata, para fuqaha telah sepakat wajibnya taat kepada pemerintah muslim yang berkuasa, berjihad bersamanya, dan bahwa ketaatan kepadanya lebih baik daripada memberontak. Kaum muslimin yang mulia, lalu kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Ad-Da'wah At-Tammah menjelaskan tentang sikap yang harus dilaksanakan kepada pemimpin. Jika seorang pemimpin membawa kemaslahatan untuk rakyat, bersungguh-sungguh dalam memberi perhatian kepada mereka, mempunyai kinerja yang bagus, maka rakyat harus membantunya dengan berdoa untuknya serta memujinya atas kinerjanya yang bagus. Jika pemimpin itu membawa kerusakan, mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan, maka kewajiban kita sebagai rakyat adalah mendoakannya. Semoga Allah segera memperbaiki keadaan pemimpin itu, memberi ia petunjuk kepada jalan yang benar, dan memberinya sifat istiqamah dalam hal-hal yang diridai oleh Allah dalam kepemimpinannya. Dan janganlah kita sibuk mencelanya dan berdoa untuk buruk atas dirinya, karena itu semua malah akan menambah kerusakan dan kezalimannya, dan kita sendiri yang akan merasakan dampak-dampak buruknya. Berkata Al-Imam Fudil bin Iyad rahimahullah, andai saja aku mempunyai satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka aku akan menjadikannya untuk berdoa yang baik untuk pemimpinku. Karena jika pemimpin kita baik, maka negara akan aman, masyarakat akan tentram. Allah juga berfirman dalam sebagian hadis qudsi yang artinya, aku adalah maharaja, kata Allah. Hati para raja ada di dalam genggamanku. Maka barang siapa yang taat kepadaku, akan aku jadikan mereka, para raja, para pemimpin, nikmat baginya. Dan barang siapa yang melanggar perintahku, akan aku jadikan mereka sebagai musibah atas dirinya. Maka janganlah kalian sibuk mencela dan mencaci maki para pemimpin-pemimpin kalian. Akan tetapi memintalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan lembutkan hati mereka untuk kalian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran menggambarkan hubungan pemimpin dengan rakyat hendaklah dengan harmonis, seimbang di antara keduanya. Misalnya, ayat yang mengisyaratkan kewajiban pemimpin untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Demikian juga hubungan kerjasama pemimpin dengan rakyat hendaklah melindungi hak asasi rakyat. Quran Al-An'am 151 sampai 152, dan menjaga keutuhan negara,
dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Quran surat Al-Anfal ayat 60. Serta Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa kewajiban rakyat untuk menaati pemimpinnya seperti yang disebutkan dalam An-Nisa 59 tadi, serta pemimpin bersama rakyat bersama-sama membela negara dan berperan serta dalam melaksanakan kebajikan. Kaum muslimin yang mulia, kepemimpinan bukanlah keistimewaan, tetapi dia sebuah tanggung jawab. Ia bukan fasilitas, tetapi pengorbanan. Kepemimpinan juga bukan leha-leha, tapi kerja keras. Ia juga bukan kesewenangan dalam bertindak, tetapi kewenangan dalam melayani. Selanjutnya, pemimpin adalah keteladanan dalam berbuat, kepeloporan dalam bertindak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, mau mengasihi rakyatnya dan menjadikan negeri sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil jinni wal bashar وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.